Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuniaman Gule. Saya mahasiswa peserta tuton di mata kuliah program dan evaluasi penyuluhan pertanian dengan kode LUHT 4429 dengan NIM 0515589616. Baik, saya akan memandu kita ke lahan sawah nantinya teman-teman di Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini. Kegiatan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi pertanian. Ini adalah lokasi lahan sawah di Desa Baho Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, dan sudah melakukan penanaman dengan sistem jarak tanam 3:1. Ini adalah proses pengambilan kotoran ternak sapi yang akan diolah menjadi pupuk kandang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk membuat irigasi sawah. Ini adalah proses fermentasi pupuk kandang yang akan digunakan pada lahan sawah. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan tentang potensi-potensi di Desa Baho, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Dan salah satunya itu jenis tanaman yang ada di Desa Baho itu ada salah satunya itu padi sawah, ada kelapa, ada karet, ada pinang. Jadi para petani kita ada yang lebih dominan di padi sawah karena dengan bertani di sawah mereka juga bisa menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman. Jadi untuk ternak mereka juga membudidayakan ternak babi di setiap orang. Setidaknya ada 2 ekor ternak babi. Nah, sedangkan yang ada di Desa Baho ada 12 kelompok yang yang subsektornya ada 4, yaitu ada subsektor pangan, ada subsektor hortikultura, ada subsektor perkebunan, dan ada subsektor peternakan. Nah, saya akan merincikan kepada kita semua apa aja subsektor dan kelompok-kelompok apa saja yang ada di Desa Baho. Pertama, subsektor dari pangan ataupun lahan sawah. Ada kelompok bersama, ada kelompok sayadi, ada kelompok buah, ada kelompok gerani, ada kelompok cahaya baru, dan ada kelompok hilir mazinga. Dan kelompok hortikultura itu sudah dibentuk sudah lama, dan walaupun cuma satu itu nama kelompoknya itu kelompok tani Samohaga. Nah, untuk kelompok tani di subsektor perkebunan ada kelompok sederhana, dan untuk kelompok subsektor peternakan ada 4 juga teman-teman. Dan ini ada kelompok serasi, ada kelompok sehati, ada kelompok Lulu, dan kelompok sinar bahu. Dan semuanya ini masih aktif teman-teman ya, walaupun ada beberapa kendala yang tidak bisa kita pungkiri, karena namanya juga kelompok pasti ada kelemahan dan kekurangan daripada kelompok itu tersendiri. Nah, saya sudah melakukan perumusan masalah daripada kegiatan yang saya lakukan, yaitu satu, bagaimana tingkat pengetahuan petani tentang teknologi pertanian ramah lingkungan dalam budidaya padi sawah.
Dan yang kedua, bagaimana sikap dan kesadaran petani terhadap peranan teknologi pertanian ramah lingkungan. Dan yang ketiga, bagaimana keterampilan petani tentang teknologi pertanian ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik ataupun yang namanya itu pupuk kandang, teman-teman. Jadi sudah saya berikan video dari sebelumnya tentang penggunaan pupuk dan penebaran pupuk daripada pupuk kandang. Setelah itu ada pestisida nabati dan ada sistem tanam jajar legowo. Dan yang ketiga, yang keempat itu apakah penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan mampu meningkatkan produktivitas padi sawah secara signifikan? Dan yang kelima, apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menerapkan dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya? Nah, itu juga dari rumusan masalah di kegiatan saya. Dan mungkin hasilnya ini nanti saya akan bagikan di bagian hasil evaluasi tugas kedua. Jadi tujuan dari praktik ini ada beberapa juga, teman-teman, ada 3 yang sudah saya susun. Ini untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang teknologi pertanian ramah lingkungan pada padi sawah. Dan yang kedua, mendorong penerapan sistem jajar legowo, pupuk organik dan pengelolaan air efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas padi secara berkelanjutan. Nah, itu bagian yang kedua, teman-teman. Dan yang terakhir, saya akan bacakan mengenai matriks rencana kegiatan yang sudah saya lakukan. Dan ini sudah terlaksana, teman-teman. Di tanggal 2 Mei, saya melakukan pemaparan teknologi ramah lingkungan kepada para petani. Dan tanggal 8, saya juga ikut serta dalam penanaman. Walaupun pada umumnya ada beberapa yang sudah menanam dan saya sudah mempraktikkan, memberitahukan informasi cara tanam jajar legowo kepada para petani kita di Desa Baho, Kecamatan Noto. Dan tanggal 9 Mei saya membantu dan ikut serta dalam pengambilan kotoran ternak hewan sapi di Desa Sifando, karena di Desa Baho tidak ada ternak sapi, jadi di Desa Sifando ada ternak sapi. Jadi kami mencari kotoran ternak ini untuk membuat kompos ataupun pupuk kandang, teman-teman. Jadi tanggal 14 Mei kami dan para petani juga membuat parit akan menghadirkan lahan sawah di Desa Baho ataupun irigasi yang sudah saya cantumkan di dalam data saya di tugas 1. Untuk tanggal 17 Mei kegiatannya itu ada kegiatan memfermentasikan kotoran ternak yang sudah kita ambil sebelumnya di tanggal 9 Mei, dan itu sudah ada perlakuan, teman-teman. Dan ini juga untuk kegiatan tanggal 17 Mei ini sudah kita laksanakan juga. Dan dalam pelaksanaannya, semua pelaksanaan yang sudah saya sampaikan ini sudah tertera di dalam data saya. Dan
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video yang ini, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video dari awal sampai akhir. Terima kasih teman-teman, dan juga Pak Tutor dari mata kuliah Programa dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian dengan kode LUHT 4429. Terima kasih juga Pak. Salam.